الذين يؤمنون بما يحق به وهو العزيز الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di hari kedua bulan Ramadan ini kita masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah bisa ketemu dengan bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dan kebebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Salawat dan salam pada junjungan kita yang Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Yang kami hormati serta kami muliakan pengurus Masjid Al-Ikhlas Jalan Bumi Rasul, Pontianak Selatan, diusul sebagai ketuanya Bapak Profesor Dr. Budi Kurniawan dan juga seluruh jajarannya dan termasuk yang dalam seksi ibadah dan seluruh seksi pengurus inti dan yang kami hormati dan para ulama atau jemaah pandai dalam hal agama terkait fikih yang menjadi imam dan menjadi guru ngaji di Masjid Al-Ikhlas ini. Serta yang kami hormati para jemaah haji, jemaah umrah yang pernah berhaji dan pernah berumrah baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu, serta jemaah salat subuh saimin dan saimat yang kami muliakan. Pada hari ini kita masuki hari kedua bulan Ramadan ini. Di akhir daripada bulan Sya'ban, Rasulullah pernah menyampaikan khutbahnya dengan redaksi hadis lebih kurang Ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Sungguh kata Rasulullah, datang pada kamu ini, telah datang pada kamu ja'a mati syahrul mubarak, bulan yang berkah, bulan yang berkah. Iftata alaikum siyamahu, yang iftatahu alaikum siyamahu. Di antaranya kamu diwajibkan kata Rasulullah berpuasa di dalam bulan ini. Kemudian yutahu abwab bis samai, kemudian dibukanya pintu langit. Kemudian ditutupnya abwabul jahim, pintu neraka jahim. Kemudian kata Rasulullah dibelenggu syaitan. Kemudian lillahi fihi lailatin khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang dari kebaikan di antaranya, maka dia akan terhalang selamanya. Jadi kalau kita melihat konteks hadis ini para jemaah sekalian, bahwa bulan Ramadan itu datang kepada kita hanya sebagai tamu sebulan penuh. Jadi dia nanti akan selesai di akhir Ramadan, ketemu kita 1 Syawal, maka bulan Ramadan beserta seluruh rombongannya akan pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga tamu ini, tamu-tamu Ramadan ini yang rombongan ini akan jadi betah bersama kita. Tergantung daripada tingkat pelayanan kita terhadap tamu ini. Misalnya kalau kita ini seorang ayah, seorang ibu punya anak banyak, misalnya 7 atau 12, kita bertamulah ke rumah anak kita satu persatu. Ada yang menantunya bagus, anaknya bagus, punya pelayan kita. Ada yang sedang-sedang saja. Pokoknya bermacam semuanya baik-baik dalam pelayanan kepada kita sebagai tamunya ini. Tetapi ada satu daripada anak kita dan mantu kita serta cucu-cucu kita itu buat kita betah. Lalu kita bertahan situ sampai akhir hayatnya. Bahkan ada yang mungkin dia betah sama anak angkatnya, sampai akhir hayatnya dia bersama anak angkatnya. Kenapa? Karena dilayani oleh anaknya, menantu
sebaik-baiknya, dengan segala kehormatannya, dengan fasilitas yang baik, dengan ucapan dan tindakan yang baik-baik. Jadi si orang tua itu tetap ada di situ. Aku ingin di sini jalan sampai akhir hayat aku. Mak, rumah kami mak tak pernah rumah kami. Dia lah tidur semalam nak balik lagi ke rumahnya yang satu. Anak yang berikut nanya, mak, ayah sini lah ya, malam rumah adik dia ada. Pergi semalam, 2 malam, 3 malam, balik lagi. Tak betah. Tapi yang dia betah itulah dia merasakan kenyamanan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang ini sebagai posisinya penerima tamu. Ramadan itu seumpama kata Rasulullah tadi, pada ja'akum Ramadan, akan datang kepada kamu Ramadan, berarti dia akan pulang. Jadi tiap kata kalimat positif dan juga ada kalimat negatifnya. Setiap yang datang pasti akan pulang. Nah, bagaimana ceritanya Ramadan beserta rombongannya ini betah bersama kita? Apa rombongan Ramadan itu? Ramadan itu datang bersama ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan juga rombongan keduanya datang itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu rombongan kedua. Jadi Al-Quran dan puasa seiring sejalan. Ya, di bulan Ramadan ini menjadi tamu yang harus kita layani. Puasa harus kita lakukan sebulan penuh, baca Al-Quran harus kita lakukan juga sebulan penuh ini. Jadi seiring sejalan. Kemudian berikutnya apa lagi yang mengiringi Ramadan itu? Ya, yaitu salat lail, salat tarawih. Itu sama nih yang wajib. Yang sebenarnya di bulan lain tak ada nih, puasa sebulan penuh. Ya. Kemudian Al-Quran turun di bulan Ramadan, tak ada di bulan lain. Kemudian salat tarawih tak ada di bulan lain. Kemudian ada lagi ayyam ma'dudat, man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau tak bisa puasa di bulan hari yang telah ditentukan, kata Allah, maka hendaklah dia mengganti puasanya di bulan lain. Tapi tak sama nilainya. Ya, tetap lebih afdal puasa di bulan Ramadan. Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada lagi yang menyertai wa'alal ladzi la yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang menyertai pada Ramadan itu adalah kita memberi makan fakir miskin bagi ibu-ibu dan orang puasa. Ini terbiasa dengan memberi makan fakir miskin, mengganti tatawuk. Satu hari puasa diberikan menu, satu hari makanan, menu yang standar. Ibu yang tak puasa memberi makanan, bapak yang keluarkan duitnya. Artinya tamu yang nyata Ramadan itu adalah berupa sedekah infak, sedekah itu. Jadi ada berapa dari tamu-tamu rumah Ramadan ini berpuasa. Saat 5 waktu itu dah ya, bukan tamu lagi, kewajiban. Kemudian salat sunah rawatib itu sudah terbiasa kita. Di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi. Kemudian salat tarawih, ini tamu kita di salat malam. Kemudian baca Al-Quran, infak, zakat, sedekah. Kemudian kata Rasulullah, kalau puasa itu jangan hanya puasa lapar dan haus dan tidak hubungan suami istri, tapi juga harus puasa pandangan, puasa pendengaran. Pandangan berpuasa bagaimana? Melihat dari hal-hal yang haram. Sekarang ini yang haram itu ada di depan mata kita ini, di dalam saku kita ini, banyak muncul di dalam HP ini hal-hal yang haram. Tergelincir saja kita sedikit sudah haram ya. Maka kita puasakan melihat yang haram, mendengarkan yang haram. Ya. Sudah banyak lagi rombongan daripada bulan Ramadan itu sudah berapa? Kemudian berbicara, ya. Semenjak kita berpuasa ini kita dilarang berbicara yang haram-haram. Ya, yang tidak boleh mengumpat, yang tidak boleh menghibah. Ya. Surah Al-Hujurat misalnya tidak boleh la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhum wa la tamizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Ini semuanya kita jaga, tidak boleh olok-olok, tidak boleh mengumpat, tidak boleh hina-menghina, tidak boleh caci-mencaci, tidak boleh memanggil panggilan buruk. Nah, ini selama Ramadan kita jalankan surah Al-Hujurat. Kemudian tidak berusaha ya ladzina amanu tajibul kasir min afdal inna ma'dal itu tidak boleh menjaga dalam saling berusaha. Puasa hati.
Inilah rombongan yang menyintai Ramadan. Bagaimana ceritanya, dan masih banyak lagi rombongan amal ibadah yang jadi tamu kita di bulan Ramadan ini ya, yang harus kita biasakan ya selama sebulan penuh ini. Bagaimana ceritanya kalau puasa ini menjadi betah bersama kita, Al-Quran betah bersama kita, sholat malam misalnya betah bersama kita. Ada kala Ramadan ini selesai, kebiasaan baik ini terus ada pada diri kita. Misalnya puasa terus kita lanjutkan dengan puasa namanya puasa Syawal 6 hari. Selesai puasa Syawal, kita lanjutkan lagi dengan puasa Senin dan Kamis. Ini artinya ibadah puasa itu betah bersama kita. Kemudian sholat malamnya, tarawih malam lewat. Tapi setelah Ramadan kita tetap menjaga sholat malam kita, baik dengan sholat malamnya sebelum tidur, qiyamul lail, maupun dengan sholatnya setelah tidur, namanya sholat tahajud. Terbiasa. Akhirnya kesimpulannya, bagaimana seluruh tamu itu menjadi betah bersama kita, amal-amal kebaikan selama Ramadan itu mengiring kita sehingga tidak menjadi musim. Ya, musim Ramadan rajin ibadah taat, ya, meningkat, Al-Quran banyak dibaca, tapi setelah Ramadan hilang semua. Itu artinya tamu kita ini tidak betah bersama kita. Nah, para jemaah sekalian, bagaimana membuat tamu ini betah? Pertama, sambut tamu ini dengan penuh kegembiraan. Ya, penuh dengan kegembiraan. Bahkan ada riwayat hadis, tapi hadisnya ini dhaif, yang mengatakan man qara'a bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Ini hadisnya dhaif, tidak boleh dipakai, tapi ini dijadikan ustaz-ustaz jadi rujukan ini. Barang siapa yang gembira saja menyambut Ramadan diharapkan oleh Allah jasanya dari api neraka. Ini hadis dhaif, tidak boleh dipakai. Nah, ini betapa orang yang membuat hadis ini walaupun dhaif yang ingin menunjukkan motivasi pada kita supaya kita menyambut Ramadan ini dengan penuh rasa senang dan reda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini menjadi doa. Aku reda Allah menjadi Tuhanku, Islam jadi agamaku, dan di antara yang harus kita jalankan dalam Islam itu adalah menjalankan ibadah puasa. Reda dulu kita. Datang yang pada puasa kita reda, senang kita, sambut dengan tangan terbuka. Nah, insya Allah dia betah bersama kita. Yang kedua, yang harus kita siapkan tamu kita ini, kalau tamu emak ayah kita datang ke rumah kita, kita siapkan apa? Kita siapkan rumah kita ini bersih, kamar tidurnya bersih, ya, tempat tidurnya bagus, tidak panas, sehingga dia nanti betah bersama kita. Ya. Nah, bersih ini dalam konteks kita menerima tamu kita ini, yang perlu kita jaga kebersihan hati kita dengan memperbanyak istighfar. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Barang siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan memudahkannya dan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya dan memberi rezekinya dari arah yang tidak bisa tersangka. Allah senang dengan orang yang beristighfar. Pada prinsipnya puasa dan Al-Quran itu adalah milik Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, tatkala Ramadan ini tiba, kita siapkan di bulan Ramadan, bahkan sampai hari kedua Ramadan ini dari sejak Syaban, kita terus beristighfar, bersihkan jiwa kita. Maka tamu-tamunya akan betah bersama kita. Al-Quran akan betah bersama kita. Ketika kita hilang hafalan dalam sholat, hilang hafalan kita, itu karena Al-Quran tidak betah bersama kita. Al-Quran itu mungkin melihat ada dosa kita, lari dia dari ingatan kita. Termasuk diri saya kalau berdosa, dia akan lari. Al-Quran itu akan lari, menghilang sejenak. Kayak tadi, untung ada yang ingatkan. Nah, mungkin semalam saya berdosa, entah memikirkan apa, curiga sama siapa, entah membuka apa di HP ini, ya, entah ada dosa besar apa, lari, hafalan itu lari, nggak betah dia bersama kita. Satu ayat pertama lari, berdosa lagi 2 ayat lari, berdosa lagi 10 ayat lari, berdosa lagi 1 surah, habis tak pernah ingat lagi. Ya, nah, untung kalau kita terus membudayakan membaca Quran itu sehingga tidak lupa. Bagaimana caranya supaya tidak lupa?
kita takut kehilangannya, kita membacanya berulang. Dengan rasa takut itu insya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita takut akan kehilangan ayat Allah, maka Allah akan memberikan kita rezeki dengan tetap mengingatnya. Contoh, saya ngerti bapak-bapak ini sama ibu-ibu, saya tes untuk melanjutkan bacaan saya nih lanjutkan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Coba satu, dua, tiga. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'lam. Kira apa suaranya? Alam a'lam ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu wa'ani qulun siratal mustaqim wa laqad adallna katsiran afala takunu ta'qilun. Cukup. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran surah Yasin itu betah berteman dengan kita semua. Kenapa? Karena kita selalu menyiapkan diri menerimanya, membacanya, beristighfar untuknya, ya, sehingga dia melekat sama kita. Ini contoh. Karena kita sering menerimanya, ada undangan tahlilan baca Yasin 7 malam tahlilan 7 malam Yasin. Kemudian baca Yasin saat di rumah, baca Yasin saat anak umur kehamilan 6 bulan, 7 bulan, 4 bulan, baca Yasin juga, baca surah Yusuf, baca surah Imran. Kemudian orang mati dibacakan Yasin juga. Kemudian orang yang kesurupan pun dibacakan surah Yasin juga. Insya Allah maka surah Yasin melekat dalam diri kita. Nah, ini salah satu contoh tamu. Jadi Al-Quran itu sebagai tamu kita, terus hadir bersama kita tatkala kita melapangkan hati kita, membersihkannya. Ya, yang pertama dibersihkan dengan memperbanyak istighfar. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah SWT. Kenapa bulan Ramadan ini Allah memberikan ampunan? Ya, dan karena mungkin selama 1 tahun kita begitu banyak berdosa. Bapak Ibu sekalian, di akhirat kelak, kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di dalam surga nanti tidak boleh ada satu pun dosa di antara kita yang akan masuk dalam surga. Satu pun tidak ada yang boleh kesalahan. Maka nanti akan ditimbang. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau siapa yang melakukan amal kebaikan dia akan melihatnya, akan ditimbang. Kemudian oleh siapa yang melihat amal keburukan akan dilihatnya. Kemudian ini juga dibuatkan oleh Al-Quran surahnya berapa? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adrak Mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-mihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau siapa yang berat timbangannya ya, berat ya, maka dia akan memperoleh kesenangan. Artinya apa? Nanti di yaumil qiyamah, Bapak Ibu sekalian, yang masuk ke dalam surga itu orang yang berat amal kebaikannya itu sangat berat dia masuk. Nah, seandainya nanti di yaumil qiyamah itu ditimbang amal baik dengan amal buruknya, ternyata amal buruknya lebih banyak, ya, dosa-dosanya banyak, maka mau tak mau dia diceburkan dulu dalam neraka itu. Tergantung jumlah dosanya berapa banyak. Semakin banyak, semakin lama dalam neraka. Kalau hanya sedikit, ya sedikit masuk neraka. Na'udzubillah. Maka Allah datangkan dalam orang ini untuk supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi bagi kita kalau seandainya kita tidak minta ampun pada Allah. Maka dengan memohon ampun pada Allah itu, ya, hati kita jadi bersih, ya, dosa kita berkurang, di akhirat kelak, ya, otomatis, ya, kita diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Makanya kita ini banyak-banyaklah baca doa yang
Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la a'buduka wa la a'buduka wa anta ma istata'tu wa bika min syarri ma sana'tu a'udzubika min ni'matika alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu tentang doa. Doa yang kita ampun lagi, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang kita ampun lagi dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa kita ampun lagi dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi, kita sangkut saya baca tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, dapat saya dinamis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau azab kami, janganlah engkau hukum kami karena kami bersalah dan lupa. Banyak-banyak macam ini. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan pada kami beban yang pernah engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami seperti kaum Ad, kaum Samud. Ya Allah subhanahu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, wa la tuhammilna, janganlah engkau bebankan pada kami suatu beban yang kami tak sanggup memikulnya. Makanya beban-beban yang datang pada kita ini menjadi angel saja kita melaksanakannya karena kita dianggap oleh Allah mampu. Puasa banyak yang tak mampu, kita mampu. Salat tarawih berat, di buka puasa salat tarawih berat, tapi Allah membuat kita ringan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Minta ampun lagi, wa'fu 'anna, hapuskanlah dosa saya ya Allah, wa'fu 'anna, waghfir lana, ampunkan saya ya Allah, warhamna, sayangi saya ya Allah, anta maulana mansurna 'alal qaumil kafirin. Ada redaksi di atas minta jangan sampai diazab karena salah dan lupa. Redaksi di bawahnya minta maafkan, minta ampunkan, dan minta sayang. Apa bedanya? Minta maafkan, minta ampunkan, minta disayang dengan hanya minta ampun. Bedanya kalau kita wa'fu 'anna itu mintanya dihapuskan, jangan dicatat lagi, jangan disidang lagi, ya. Ya Allah jangan kau sidang lagi, wa'fu 'anna, jangan kau sidang lagi kesalahan kami ya Allah, di akhirat nanti tutup saja. Ada orang yang diampunkan, misalnya menerima gerasi pengampunan presiden, ya kan? Setiap 17 Agustus presiden memberikan ampunan pada narapidana. Diampunkan, dia keluar dari penjara, tapi catatannya masih ada di dalam database negara. Si bulan pernah masuk penjara. Tetapi kalau dihapuskan itu artinya diampunkan, kemudian dihapus, tidak ada lagi catatan. Sehingga nanti mulai kematian kita, qul innal mautal ladzi tafirru surah Jumat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum. Katakanlah kematian yang kamu lari darinya itu akan mengakhiri kamu kata Allah, kemudian kamu akan dihadapkan kepada Allah yang mengetahui yang baik dan yang nyata. Kemudian fa yunabbi'ukum, akan diberitakan kepadamu. Amal baik kita diberitakan, amal buruk kita diberitakan. Begitu melihat amal baik senyum kita, begitu melihat amal buruk gelisah. Orang mati itu pun dilihatkan Bapak, dilihatkan. Nah kalau Ramadan ini datang, kita minta kepada Allah supaya dihapuskan. Makanya disunahkan baca Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kita khusus di bulan Ramadan ini minta supaya dihapuskan, diampunkan dan dihapuskan. Artinya kita minta pada Allah jangan hanya sekedar mengampunkan, tapi dihapuskan supaya kita tidak lihat lagi dosa-dosa kita itu hingga kita akan mau mati di akhirat nanti kelak. Makanya para jemaah sekalian yang kami muliakan, ya, membaca doa minta ampun pada Allah ini bukan hanya sebatas malam hari. Wa idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah
perintah puasa, kemudian ingat ya Allah, bila salah kalian ini qarib. Apabila ada orang bertanya, wahai Muhammad, kepada kau tentang aku, katakan, ini qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Aku akan mengabulkan doa hamba itu, akan kukabulkan. Maka bulan Ramadan yang bulan dengan penuh ampunan ini, para jemaah sekalian, seharusnya kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah SWT. Siang dan malam. Siang saat berpuasa doa kita terkabul. Ya, tidak pernah ditunda doa kita di siang hari puasa. Malam tidak pernah juga ditolak doa-doa kita selama kita berdoa. Nah, hikmahnya apa? Begitu jiwa kita bersih, ya, dengan dosa-dosa yang kita hilang semuanya, lapang, ya, tidak ada bau busuk. Dosa itu para jemaah sekalian ibaratkan bau bangkai, bangkai yang busuk itulah dosa. Dosa itu para jemaah sekalian kalau dituliskan nuktatun sauda, innamal mu'mina idza aznaba dzamban. Apabila seorang mukmin itu kata Rasulullah berdosa, karena bil fadli nuktatun sauda akan dituliskan bintik hitam di dalam hati. Seandainya tulisan bintik hitam itu tidak ditulis dalam hati, ditulis di tubuh kita ini, ketika berdosa dititikkan di wajah ini, semua tubuh kita yang terpenuhi dengan dosa, maka akan ketakutan orang lihat kita. Kalau seandainya dosa ini ditandai dengan tubuhnya jerawat, mungkin banyak jerawat kita. Ya, mungkin lebam-lebam muka kita. Nah, oleh karenanya, perjalanan kalian, ya di dalam hati tak nampak. Ya. Nah, ketika ini bau busuk, baunya tidak enak, ilmu Al-Quran dan kebiasaan baik yang hadir di Ramadan ini untuk datang kepada kita tidak betah dia berada. Karena bau busuk, karena jiwa kita ini bau kotor, bau bangkai, bau mayat, bau ikan, bau busuk, dosa-dosa apapun ada di dalam sini, maka tamu kita ini tidak betah. Oleh karenanya istighfar sebagaimana mungkin membuat tamu kita ini betah. Nah, berikutnya, ya. Berucaplah pada ucapan yang baik selama Ramadan ini sehingga kebiasaan Ramadan ini betah bersama kita. Kemudian yang berikutnya, biasakanlah amal-amal baik. Amal-amal baik itu diantaranya berinfak, berzakat, bersedekah. Ini bersilaturahim, ini tingkatkan. Dengan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan ini, insya Allah rutinitas apapun yang menjadi tamu kita di selama Ramadan ini akan betah bersama kita. Yang berikutnya, jangan lupa memperbanyak berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi, maka wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, kepada Nabi itu dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan serta keselamatan. Selawat ini dapat menghantarkan kita ya lebih cepat doa kita terkabul. Perjalanan kalian jangan lupa itu. Jangan ada TV selawat, ya. Contohnya Allah dalam Al-Quran menulisnya dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Dalam salat 5 waktu, coba ada yang berani tidak berselawat pada tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh selawat nanti habis asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, maka kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tidak berselawat, salatnya tidak sah. Khatib berkhutbah tidak berselawat, ya, khutbahnya tidak sah, maka makmum harus salat zuhur karena salat itu menempati makan arah pantai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat. Yang ketiga, berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keempat, ya ayyuhal mu'minun ittaqullah, mengajak orang berbuat mengajak orang berbuat. Salah satu rukun khutbah ada selawat, khutbah batal, maka makmum wajib mendirikan salat zuhur. Janganlah salat ini jadi hal yang penting ya untuk menghantarkan permohonan ampun kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah, doa-doa kita diterima oleh Allah. Para jemaah sekalian, inilah dia tamu
bagaimana yang pertama tamu-tamu kita yang berhubungan yang banyak sekali ini ya, supaya dia betah bersama kita, kebaikan-kebaikan, amal-amal kebiasaan kata Rasulullah, man hulima Allah, barang siapa yang terhalang darinya maka qad hulimahu. Barang siapa yang terhalang dari buat kebaikan di bulan Ramadan ini, artinya barang siapa yang terhalang dari melakukan kebiasaan baik di bulan Ramadan ini, maka dia akan terhalang selamanya. Nah, oleh karenanya kebiasaan baik ini tidak akan menyertai kita kalau kita tidak mau. Pertama tadi apa? Pertama niat, ya, gembira menyambutnya. Yang kedua, bersihkan jiwa kita terus istighfar sebagai keadaan. Ya, doa yang permohonan tadi kan. Terus yang ketiga apa? Yaitu lakukan ucapan yang baik, perbuatan yang baik, tindakan yang baik. Kemudian jauhi hal-hal yang berbau kemaksiatan dan semuanya kita jauhi. Kemudian yang berikutnya, paksakan diri kita. Paksakan diri kita untuk melakukan perintah Allah selama bulan Ramadan ini. Memang Allah tidak memaksa kita untuk melaksanakan, tapi kebaikan itu harus kita paksakan. Misalnya apa yang kita paksakan? Baca Al-Quran harus dapat kita paksakan. Menghafal Quran kalau bisa kita paksakan. Harus dipaksa dari kita nih. Jangan nunggu nanti akhirnya hafalan kita dan banyak. Dan kalau namanya bikin susah, ya, nanti kita susah di akhirat karena hafalan kita tidak banyak. Para jemaah sekalian, sebagai akhir daripada usia ini, kami mengharapkan dan memberikan pesan-pesan. Yang pertama adalah kita di bulan Ramadan ini penuh semangat dan keyakinan, ya, penuh mohon ya, harapan kepada Allah supaya kita diampunkan atas dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kita minta tolong kepada Allah, jangan lupa minta tolong sekuat tenaga kita untuk dapat menjalankan ibadah ini. Doakan kita agar sehat dan kuat, ya, mampu, dan kita jangan jadikan bulan Ramadan ini seperti bulan biasa-biasa saja, tapi harus kita lakukan bulan yang luar biasa. Maksudnya bagaimana? Kalau kemarin salat malamnya hanya salat tarawih, kita tingkatkan salat tahajudnya bahkan jam 2 atau lebih. Kalau kemarin Al-Qurannya hanya 1 juz, kalau bisa tahun ini ditingkatkan menjadi 2 juz atau 3 juz. Kalau kemarin hafalannya hanya baru 1 surah, kita tingkatkan tahun ini setelah Ramadan ini kalau bisa 1 juz 1 tahun baru bisa kita menghafal. Ya. Dan kita minta agar dia betah bersama kita tadi, jangan lupa kemari berjumpa, maka dia terus bersama kita, kebaikan terus bersama kita. Dan insya Allah, ya, banyak janji Allah kepada kita, orang-orang yang menjaga amal-amal kebaikan ini, termasuk menjaga Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah orang yang menjaga kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan ini, yang sholat malam, puasa, kemudian sholat 5 waktu, menghafal Quran, kemudian menjalankan Al-Quran, mengajar Al-Quran, kemudian yang mengamalkannya, maka insya Allah pasti akan menemukan husnul khotimah dari hayat ini. Dan juga jangan lupa banyak-banyak berzikir maksurah. Ada zikir kalimat pertamanya, ada zikir kalimat nasabadiyah. Di antara kalimat zikir itu afdalul zikri ma'ala annahu la ilaha illallah. Ini sempatkan ini, sudah habis dah ngaji, selawat udah, zikir udah, apa yang belum? Nah, yang belum ini, maqala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Barang siapa yang baik hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Ini zikir namanya ini bunyinya kayak gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca sebanyak kalimat zikir ini, insyaallah. Dan siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, bakal jannah. Ini kebiasaan baik yang di bulan ini harus kita paksakan.
Kalau tidak kita paksakan berzikir kalimat ini, ya kalimat-kalimat ini tidak kita paksakan dan ini tidak jadi kebiasaan, tidak betah dia bersama kita, sampai nak mati pun dia tidak bersama kita. Na'udzubillah. Siapa nak bersama kita lagi? Al-Quran tak bersama kita, salat tak bersama kita, puasa tak bersama kita, infak zakat tak bersama kita, kalimat tahlil pun tak bersama kita. Nah, inilah kematian su'ul khatimah. Makanya dipaksakan dari sekarang. Berapa pun insyaAllah kita kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai akhirnya kita tutup dengan berdoa. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Sampai akhir hayat kami nanti, ya Allah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah.